Haleluya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Sudah selesai tentang film The Revelation. Tentang akhir zaman. Sudah dua film ya kita saksikan kemarin dan hari ini. Luar biasa. Bapak Ibu ingat semua peristiwanya. Nah kita sekarang mulai kuis. Sebelumnya saya ingat sesuatu. Dari pengalaman sebelum-sebelumnya. Kayaknya Bapak Ibu itu banyak yang menguasai Alkitab. Hafal ayat-ayat. Nah saya ingin menantang Bapak Ibu. Saya ingin men-challenge Bapak Ibu. Saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti kuis Alkitab. 3 lawan 3. Dapat hadiah juga setiap Kamis jam 13.15. Jadi kalau ada yang berminat, Bapak Ibu bisa daftar ke Ibu Odi. Ya kita setiap Kamis. Ada hadiahnya juga. Amin Bapak Ibu. Menarik kan? Iya dong. Jadi penguasaan kita tentang Alkitab juga kayak diperbarui gitu Bapak Ibu. Jadi 3 lawan 3. Iya. Saya juga pernah ikuti Bapak Ibu. Ada sebelumnya itu ada kuis Alkitab spesial. Saya juga ikut. Saya pernah ngalami juga ikut kuis ya. Nah saya undang juga Bapak Ibu untuk ikut ya. Karena saya lihat potensi Bapak Ibu luar biasa. Penguasaan Alkitabnya luar biasa. Ya, sekarang kita tiba kepada kuis berhadiah berkaitan dengan film tadi ya. Ya, ada 5. Dan 5-5-nya itu pasti Bapak Ibu dapatkan ya. Tapi pertanyaan kali ini rada sulit kayaknya. Tapi saya akan melihat kemampuan Bapak Ibu luar biasa. Dan sekaligus juga nanti saya akan khotbah singkat menjelaskan supaya Bapak Ibu benar-benar dibekali tentang kitab Wahyu yang penuh dengan misteri. Ya, misteri loh Bapak Ibu. Iya, ya. Nih pertanyaannya ya. Coba tampilkan gulungan kitab dan juga yang ada 7 meterainya Bu Odi. Gulungan kitab. Nah saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Apa arti gulungan kitab tadi dan apa arti ke-7 meterainya? Nah, ya kan? Supaya Bapak Ibu hari ini dibekali juga tentang apa sih makna gulungan kitab yang disebutkan dalam kitab Wahyu yang duduk di tata memegang gulungan kitab tadi kemudian diberikan kepada Tuhan Yesus. Ya, dan Tuhan Yesus yang berhak membuka 7 meterai tadi. Bukan ini Bu, bukan. Yang ada gulungan kayak panjang kayak ini dia Bapak Ibu. Ada gulungan ya. Ini jadi Bapak Ibu bisa lihat ada yang ditata itu Allah Bapa memegang gulungan kemudian diberikan kepada Tuhan Yesus dan tua-tua berkata hanya Yesus yang berhak membuka ke-7 meterainya. Sempat Rasul Yohanes menangis karena dikatakan tidak ada yang di langit, yang di bumi, dan yang di bawah bumi yang bisa membukanya. Lalu kemudian tua-tua berkata, ada. Dan itu adalah singa dari suku Yehuda. Iya. Ya kan? Jadi saudara teringat lagi ya. Ya. Coba kita buka, bisa sekaligus Bu dipindahin ke buka ayat Wahyu 5 ayat 1. Supaya kita baca ayatnya ya. Jadi saya berkata berdasarkan ayat. Nanti juga Bapak Ibu ya, kalau jawab juga ada dasar ayatnya supaya mantep gitu. Supaya mantep. Iya ya. Ya, Wahyu 5 ayat 1 nih saya bacakan ya. Ya. Maka aku itu siapa Rasul Yohanes melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta. Siapa itu? Allah Bapa, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luar dan dimeteraikan dengan 7 meterai. Pertanyaannya, apa ini gulungan kitab tadi? Dan apa 7 meterainya? Yang ingin menjawab angkat tangan dan akan dikasih mic wireless oleh Pak Thomas. Ya, oke. Oh ternyata Ordal, orang dalam. Ini mamanya Nabi Samuel. Siapa nama mamanya Nabi Samuel? Ada yang tahu? Jadi saudara tahu nama ibu ini. Jadi firman Tuhan itu sudah diucapkan semuanya, Yeah. yaitu termasuk akhir zaman.
Cuma itu aja? Ada bisa menjawab lebih komplit, lebih mantap. Apa itu gulungan kitab ini dan apa juga 7 meterainya? Karena ada 7 meterai di situ disebutkan. Nah, apa ini gulungan kitab? Nah, ini ada ibu baju biru. Ya nggak apa-apa. Ya jawab aja Bapak Ibu ya. Ya nekat aja nggak apa-apa. Nggak ditembak mati lah nggak. 7 apa tadi? Enggak, gulungan kitab. Apa itu gulungan kitab? Gulungan kitab adalah isinya pengajaran dari Tuhan, yaitu Torah dan 7. Dasar ibu bilang itu Torah apa? Kira-kira. Pengajaran Tuhan. Kan kitab perjanjian lama itu. Terus. Kan perjanjian lama dengan Terus perjanjian baru 7 berhubungan. meterai itu apa? 7 meterai itu 7 hari. 7 hari. Ya, hari ke-7. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita harus ingat dengan pada hari ke-7 hari Sabat Tuhan. Kurang Bu. Ada lagi yang jawab? Ada yang nekat? Nekat. Nggak ada? Itu ibu yang belakang berani Bu? Ya jawab. Ada? Apa itu gulungan kitab ini dan juga apa makna 7 meterainya? Gulungan kitab itu berisi itu ya, cawan kemurkaan ya. 7 cawan kemurkaan. Nah ini kan gulungan kitab Bu, bukan cawan. Bukan. Iya, gulungan kitab yang terasa manis, yang terasa manis di mulut dan pahit di perut. Disuruh makan. Enggak. Bukan. Enggak. Ada lagi Rani Bapak rambut putih ya Pak. Gulungan kitab itu ada firman Allah. Terus apa kaitannya dengan 7 meterai? Materai itu tentang kejadian atau peristiwa yang akan terjadi. Bukan. Ya. Ada yang bisa? Oke, saya jelaskan ya. Dan juga ada kaitannya bahwa hanya Yesus yang bisa membuka. Jadi harus terkait juga dengan itu ya. Harus terkait juga bahwa hanya Yesus yang bisa membuka. Enggak ada yang lain di langit, di bumi maupun di bawah bumi. Ya kan? Malaikat berkata demikian kan? Jadi harus ada kaitannya ke situ. Jadi kalau seandainya tadi kitab, kok Yesus cuma Yesus yang membuka? Kok aneh juga kan? Harus ada kaitannya. Benar nggak? Kalau tentang kitab firman Tuhan, kok cuma Yesus yang bisa membuka? Gitu loh. Terus materai itu apa kaitannya? Jadi harus ini saling terkait ya. Nah, oke Bapak Ibu ya. Oke. Nggak ada? Nih saya jelaskan. Sekalian saya jelaskan sekali khotbah singkat ya. Gulungan kitab ini adalah kitab kehidupan setiap manusia. Setiap manusia punya kitab sendiri dan itu ada di tangan Tuhan. Dan setiap kitab tadi ada 7 meterai. 7 meterai itu artinya 7 kutub. Jadi awalnya manusia itu penuh kutub. Itulah sebabnya hanya Yesus yang bisa membuka singa dari suku Yehuda. Kenapa hanya Yesus yang bisa membuka? Karena Yesus telah mati di atas kayu salib, mati terkutuk agar Yesus bisa menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13. Makanya hanya Yesus yang bisa membuka. Dan ketika Yesus telah kemudian membuka satu persatu kutuk-kutuk tadi, maka kemudian orang Kristen disebut kitab Kristus yang terbuka. Artinya apa kitab Kristus yang terbuka? Gulungan tadi terbuka karena 7 materinya sudah dicabuti oleh Tuhan Yesus. Dan ketika 7 materi terbuka, kita adalah kitab Kristus terbuka, maka orang Kristen artinya adalah hidup kita telah dibebaskan dari kutuk. Karena materai tadi, materai kutuk. Dan Yesus berhak membuka tadi karena Yesus telah mati terkutuk di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala kutuk. Paham Bapak Ibu? Itu. Jadi gulungan kitab tadi, gulungan kitab kehidupan setiap manusia.
Materai-materai tadi adalah materai-materai kutuk. Dan Tuhan Yesus berhak membuka, mencabut kutuk dari dalam kehidupan kita. Karena Yesus telah mati terkutuk di atas kayu salib. Paham Bapak Ibu? Nah itu. Oh gitu tuh Pak. Saudara sekarang makin pinter kan? Luar biasa kan? Nah jadi gak sia-sia saudara menghadiri ya nonton film ini, karena sekalian saya juga jelaskan. Sekalian juga ada kuis berhadiah juga. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara, saya yakin penggemar pembaca Alkitab. Karena saudara paham banyak ayat. Dari pengalaman nonton sebelumnya, wow mantep gitu. Ibu-ibu khususnya. Ya oke Bapak Ibu ya. Jadi saudara hari ini bisa juga menjawab kenapa orang Kristen disebut kitab Kristus yang terbuka ya. Kenapa? Karena Kristus telah membuka semua kutuk dari hidup kita. Terbuka kitabnya. Coba saudara tampilkan tadi gambar gulungan kitab tadi. Nah itu kitab gulungan kitab itu termaterai atas 7. 7 itu 7 kutuk. Bukan berarti ada 7 kutuk. Tapi gambaran kutuk yang sempurna. Kutuk yang dahsyat. Kehidupan manusia awalnya demikian. Ada 7 ya, 7 materai kan. Nah ketika materai itu dibuka, gulungan itu kan terbuka kan. Nah itulah disebut orang Kristen. Hidup kita hari ini kitab Kristus yang terbuka, artinya hidup orang Kristen dibebaskan dari kutuk. Paham Bapak Ibu? Coba buka Galatia tadi, Galatia 3:13, bahwa hidup orang Kristen telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan mati terkutuk di atas kayu salib. Galatia 3:13. Kristus, mana? Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Karena Yesus mati terkutuk, maka Yesus berhak membuka kutuk dari hidup kita. Dan itulah 7 materai tadi. Maka hanya Yesus yang berhak membukanya. Amin Bapak Ibu. Top. Jadi hari ini saudara bisa menjawab apa itu kitab Kristus yang terbuka. Di luar sana ada penjelasan lain. Tapi ini benar-benar sesuai Alkitab Bapak Ibu. Iya saya yakin tuh. Dan saya yakin juga ini hal yang baru bagi Bapak Ibu. Iya enggak? Luar biasa. Pertanyaan berikutnya. Ya. Pada tata Allah ada pelangi. Apa arti pelangi itu? Coba tampilkan Bu gambaran tata Allah di surga. Nah ini dia. Gambar tata Allah di surga ada pelangi. Apa makna pelangi di tata Allah? Itu sesuai dengan kitab Wahyu Bapak Ibu ya. Tadi kan ada ditampilkan kan di film kan. Apa makna pelangi? Saudara kaitkan dengan pelangi pada masa Nuh. Setelah air bah ada pelangi. Arti pelangi di situ apa? Nah, ya jadi ini ada kaitannya, oke? Ya sekarang Bapak yang baju rambut putih baru, ya pakai mic Pak. Arti pelangi itu bahwasanya Allah tidak akan menghukum lagi manusia, jadi sudah tidak ada penghukuman lagi. Betul. Betul. Konten 100. Ya. The prize goes to siapa tadi Bapak? Bapak siapa tadi Pak? Sumar. Umar atau Umar? Oh, Sumar. Oh. Kalau bahasa Batak itu Suman itu artinya cakep. Suman. Suman. Ada orang Batak sini? Coba Suman kan artinya bagus ya, Suman. Ya betul tuh. Akhirnya bisa dijawab ya. Nah ini ada penjelasan lagi ya supaya kita makin dibekali ya. Jadi kita nonton film juga ada kuis, ada juga penjelasan dari saya. Jadi tata Allah bagi orang Kristen ya. Tata Allah bagi orang Kristen ada pelanginya. Artinya apa?
Tata Allah bukan lagi tata penghakiman, tetapi tata kasih karunia, tata anugerah. Kenapa bisa menjadi tata anugerah? Kenapa tidak ada lagi penghukuman? Karena Yesus telah dihukum menggantikan kita di atas kayu salib. Itulah sebabnya orang di dalam Yesus dibebaskan dari hukuman. Maka tata Allah bagi orang Kristen, tata pelangi. Oke Bapak Ibu ya. Ya, karena apa? Yesus telah menggantikan kita dihukum di atas kayu salib. Itulah sebabnya karena kita telah digantikan oleh Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maka orang Kristen dibebaskan dari hukuman. Roma 8 ayat 1. Coba dibuka Roma 8 ayat 1. Cakep ya. Nah, jadi saudara makin dibekali. Oh iya ya, itu tuh artinya pelangi di tata Allah. Oke. Nih Roma 8 ayat 1. Demikian, itu kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara ada dalam Kristus Yesus? Maka kita bebas hukuman. Kenapa kita bebas hukuman? Apakah Allah kompromi terhadap dosa kita? Tidak. Tapi karena Yesus telah menanggung dosa kita dan menjalani hukuman dosa kita di atas kayu salib. Amin. Jadi cara Allah tuh bagus. Jadi nggak asal-asalan ya. Ya kan Yesus kan udah menanggung dosa kita kan. Yesus telah dihukum atas dosa kita kan. Lah kalau Yesus telah menanggung dosa kita, ada dosa kita lagi? Ya enggak. Ada hukuman lagi? Ya enggak. Iya kan. Jadi konsisten Allah kan. Bukan kompromi terhadap dosa ya. Enggak ya. Oke mantap. Mantap ya. Ya itulah artinya tata pelangi. Tata Allah bagi kita adalah bebas hukuman. Ya tata kasih karunia. Tapi bagi orang di luar Yesus, karena mereka belum diampuni dosanya, maka tata itu menjadi tata penghakiman. Karena mereka masih berdosa. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Kan dosa mereka belum diampuni kan. Kan hanya orang yang percaya Yesus yang dosa yang ditanggung kan. Lah iya. Makanya bagi orang di luar Yesus ya itu dampaknya. Tapi bagi orang Kristen, dosa kita telah ditanggung, hukuman dosa kita telah dijalani Yesus, maka tatalah bukan lagi tata penghukuman bagi orang Kristen. Paham Bapak Ibu? Top. Mantap ya. Jadi masuk akal gitu ya, masuk akal ya. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Ada 4 makhluk di sekeliling tata Allah. Wajahnya wajah apa saja. Ada 4 makhluk. Dan artinya apa? Nah, enggak, pertanyaannya cuma itu aja wajahnya. Nanti saya jelaskan panjang-panjangannya. Seperti artinya apa nanti saya jelaskan. Yang kedua, apa kaitannya dengan Injil? Itu nanti saya jelaskan. Tapi yang pertanyaan bagi Bapak Ibu, wajah apa saja ada 4 makhluk di tata Allah. Tadi kan ada ditampilkan, saya yakin ditampilkan tadi ya. Ada 4 makhluk di tata Allah, sekeliling tata Allah. Ada yang bisa jawab? Nah itu Ibu di belakang. Ya Ibu. Ya. Pertama wajah singa. Ya betul. 2. Kedua itu adalah wajah saya. domba. Oh bukan. Domba yang tersembelih. Domba bukan. Bukan, manusia. Bukan. Oh, kambing ya. Itu ada urutannya, gak boleh dirubah-rubah. Pokoknya yang seperti domba atau kambing. Bukan. Manusia. Bukan. Itu yang ketiga. Raja Wali. Bukan, itu yang keempat. Yang kedua. Yang kedua itu domba atau. Bukan. Lembu yang kedua. Betul. Enggak, kalau Hana lengkap tadi. Kalau Ibu itu 1 singa, benar itu Bu, benar. Nah, benar itu hadiah untuk Ibu Hana, mamanya Samuel, ya. Ya, cuma sayang dia di madu. Siapa madunya Bapak Ibu tahu? Ada istrinya itu sebenarnya Hana itu di madu. Ada yang satu lagi istrinya. Mama tirinya Samuel siapa namanya? Ada yang tahu?
Penina betul. Betul. Jadi Hana itu dimadu ya, kasihan ya. Oh iya. Iya. Ya, kasihan kamu Hana. Iya, betul. Nah, tadi ini belum selesai pertanyaannya, belum selesai ya. Itu tadi benar 4 ya. 1 tadi apa? Wajah singa. Yang kedua wajah lembu. Yang ketiga wajah manusia. Yang keempat wajah Raja Wali yang sedang terbang ya. Ada 4 ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apa kaitannya dengan 4 Injil? Cakep ya. Nanti hari ini saudara dapat singkapan ini. Ada kaitannya itu. Oh, masa sih? Iya. Hubungannya baik-baik itu berdua. Ada tahu? Nih saya jawab ya. Supaya hari ini tambah pengetahuan saudara ya. Jadi ada 4 makhluk di tata Allah. 1 wajah singa, 1 wajah lembu, 1 wajah manusia, yang keempat wajah Raja Wali yang sedang terbang. Injil Matius seringkali menggambarkan Yesus sebagai apa? Singa. Menggambarkan Yesus sebagai raja. Makanya silsilah Tuhan Yesus pada kitab Matius itu berujung kepada Raja Daud. Iya. Oke Bapak Ibu. Mau bukti? Buka Bu. Matius Bu. Matius awal. Silsilah Tuhan Yesus. Nah, inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Daud kan? Daud raja ya. Nah, itulah menggambarkan gimana silsilah Tuhan Yesus untuk sebagai raja. Makanya digambarkan Injil Matius sebagai Yesus sebagai raja. Gambarnya singa. Lalu Markus menggambarkan Yesus sebagai apa? Ya, maknanya apa? Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba, sebagai lembu, beban, mengangkat beban kita. Makanya Injil Markus digambarkan sebagai anak lembu. 2. Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai apa? Manusia. Makanya gambaran Yesus sebagai manusia, makhluk ketiga. Yang keempat, Injil Yohanes menggambarkan Yesus sebagai apa? Enggak, iya betul gambar Raja Wali, tapi menggambarkan Yesus sebagai apa? Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itulah Allah sendiri. Itulah sebabnya gambaran Injil Yohanes adalah Raja Wali yang sedang terbang di langit. Allah ada di langit. Gitu loh Pak. Paham? Nah, jadi 4 makhluk di tata Allah ada kaitannya dengan 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius menggambarkan Yesus sebagai singa, sebagai raja. Markus menggambarkan Yesus sebagai anak lembu, menarik beban. Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia, anak manusia. Dan Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Allah, sebagai Raja Wali yang sedang terbang. Jadi 4 makhluk ini menggambarkan kitab Injil. Dan 4 makhluk tadi mengelilingi tata Allah. Artinya orang bisa tiba kepada Allah, berjumpa dengan Allah hanya lewat Injil. Injil hanya lewat Tuhan Yesus. Itulah dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Itu maknanya. Paham? Oh, mantap. Jadi hari ini saudara dibekali Bapak. Oh itu tuh maknanya. Mantap kan? Keren. Jadi sekalian kuis, sekalian juga saya khotbah singkat ini. Saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Keren ya, mantap ya. Nah jadi hari ini Bapak Ibu ngerti 4 makhluk itu apa maksudnya. Ternyata ada kaitannya juga dengan 4 Injil. 4 Injil bercerita tentang Tuhan Yesus. Artinya hanya lewat Yesuslah manusia bisa berjumpa dengan Allah Bapa di sorga. Paham Bapak Ibu? Top. Keren ya? Keren. Lanjut pertanyaannya. Kalau tadi Bapak Ibu memperhatikan film tadi, ada 7 gereja disebut. 7 gereja itu selain dipuji, itu juga ditegur oleh Allah. Pertanyaannya, mengapa Allah menegur ke 7 gereja tadi? Ada yang bisa jawab?
Nah, Bapak di belakang. Bapak tadi sudah, ada lagi. Tanya dulu yang di sebelah sini. Ganti-gantian supaya nggak rebutan. Ada yang bisa jawab sini? Nggak ada? Oh, Ibu baju biru muda. Nggak, ntar. Ada mic supaya kerekam suara Ibu. Secara tidak langsung ada penyembahan berhala. Kenapa 7-7-nya ditegur? Pasti ada kesalahannya. Iya. Apa kesalahan 1, Jadi 2, 3? patung-patung begitu di dalam gereja secara nggak langsung dia menyembah. Nah, Kan dibilang itu kan itu 7 gereja. Efesus apa kesalahannya, Bu? Yang lainnya apa? Jadi harus ada alasannya. Iya ya, harus ada kuat alasannya, nggak bisa terbantahkan. Ya, ada yang berani, ada yang nekat. Ya. Jadi hari ini saudara bisa tahu, oh ini toh. Jadi ada 7 gereja ya. 7 gereja. Yang pertama Efesus, yang terakhir apa? Laodikia. Nah, ke-7 gereja tadi ditegur oleh Tuhan. Kenapa mereka ditegur? Pasti ada kesalahannya. Ya kan? Ada gereja Efesus, ada gereja Laodikia, ada gereja segala macam kan? Ya dong, nggak mungkin Allah negor asal-asalan. Pasti ada kesalahannya kan? Ada, ya kan? Kenapa? Pada umumnya, jadi teguran-teguran tadi ada kepada 7 gereja itu bisa kita rangkum. Kita rangkum. Ada kesalahannya. Ada yang bisa jawab? Coba. Itu satu gereja. Gereja lain itu apa salahnya? Jadi harus dikaitkan, dirangkum ke 7 gereja ini apa salahnya kira-kira? Nah, kehilangan satu, kasih mula-mula itu kesalahan satu gereja. Tapi kenapa gereja lain juga ditegur? Kan? Ada kan? Kehilangan kasih mula-mula kan Efesus ya. Nah, sekarang kesalahan Laodikia apa? Kesalahan ini apa? Nah, kan ada pasti salahnya. Iya enggak? Ya, Bapak. Karena suam-suam kuku. Itu satu gereja. Ada kesalahan. Jadi harus merangkum kesalahan ke 7 gereja tadi. Pasti ada. Nggak mungkin Allah menegur tanpa kesalahan kan? Nah. Ada bisa jawab? Ada 7 gereja kan? 7-7 yang ditegur loh. Terus nanti baca lagi ya kita Wahyu ya. 7-7 gereja tadi ditegur. Pasti ada kesalahannya. Masing-masing ada. Walaupun beda-beda ya. Ada bisa jawab? Nggak ada? Ya udah saya jelaskan. Supaya saudara makin mantap ya. Ke-7 gereja tadi ditegur oleh Tuhan Yesus. Masing-masing kesalahannya beda-beda. Tetapi kesalahan yang beda-beda ini bisa kita rangkum dalam satu kalimat. Mereka karena masih mengandalkan perbuatan mereka. Ya kan? Mengandalkan perbuatan mereka. Ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah mereka harus, gereja tadi harus mengalami seperti Rasul Yohanes. Naik ke tingkat berikutnya. Tingkat berikutnya apa? Setelah Yohanes naik, dia naik ke ruang Maha Kudus. Disitulah dia melihat tahta Allah. Orang Kristen juga jangan hanya berpuas diri, hanya tinggal di ruang kudus. Tapi harus naik tingkat lagi, harus naik ke ruang Maha Kudus. Ketika orang Kristen tiba pada ruang Maha Kudus, saudara tidak lagi mengadakan perbuatan saudara. Tapi saudara hanya mengadakan perbuatan Tuhan. Ketika saudara mengadakan perbuatan Tuhan, tidak ada lagi celah untuk saudara ditegur oleh Tuhan. Selama kita tetap mengandalkan perbuatan kita, saudara akan punya celah untuk ditegur oleh Tuhan. Apakah kehilangan kasih mula-mula, apakah suam-suam kuku, apakah ini, apakah itu, apakah ini. Setiap gereja itu ada kesalahannya kan tadi kan? Iya. Kenapa? Karena mereka masih mengadakan perbuatannya. Dan ketika orang Kristen masih mengadakan perbuatannya, artinya mereka tidak full mengadakan perbuatan Tuhan. Tapi masih ada bagian mereka lakukan. Sama seperti kalau saudara perhatikan ruang Maha Kudus. Itu masih ada perbuatan manusia di situ. Masih ada perbuatan imam di situ. Contoh, kaki dian. Masih ada perbuatan imam. Untuk apa? Menyiapkan minyaknya, mengganti sumbunya. Ya kan? Iya, imam itu harus mengganti minyaknya setiap
waktu. Harus mengganti sumbunya. Demikian juga meja roti sajian, itu perabotan kedua yang ada di ruang kudus. Mereka harus mengganti rotinya setiap waktu. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi masih ada bagian dari imam yang harus dilakukan pada level ruang kudus. Tapi ketika tiba pada ruang maha kudus, nggak ada lagi yang dilakukan. Benar Bapak Ibu? Itulah kehidupan orang Kristen yang hidup di dalam anugerah, hanya mengandalkan Tuhan saja. Hanya mengandalkan iman saja. Paham Bapak Ibu? Nah itu dia. Sedangkan halaman, itu lebih parah lagi. Itu full perbuatan manusia. Coba saudara perhatikan. Di halaman itu hanya ada 2 perabotan. Satu, mezbah korban bakaran. Yang kedua, kolam pembasuhan atau bejana pembasuhan. Mezbah korban bakaran itu bagian kita menyediakan korbannya. Semuanya manusia. Makanya di halaman itu peralatannya terbuat dari tembaga. Sedangkan ruang kudus dan maha kudus emas semua itu. Ya kan Bapak Ibu ya? Iya. Demikian juga kolam pembasuhan. Iya Bapak Ibu. Iya. Itu masih ada bagiannya kita yang kita lakukan. Itu semuanya manusia. Ya kan? Nah rupanya tetangga sebelah ngikuti kolam pembasuhan. Makanya kalau masuk tempat ibadah mereka bersih-bersih dulu. Itu yang dilakukan oleh imam-imam zaman dulu. Keturunan Harun. Sebelum mereka masuk ke ruang kudus, ruang maha kudus, mereka harus bersih-bersih dulu. Kalau kita kan enggak, orang Kristen. Dari pasar bisa langsung masuk gereja. Benar enggak? Benar enggak? Tapi tetangga sebelah enggak kan? Bersih-bersih dulu kan? Nah, itu seperti orang Israel. Kolam pembasuhan. Kolam pembasuhan. Paham Bapak Ibu ya? Nah, jadi itu alasannya kenapa 7 gereja tadi ditegur Tuhan. Pasti ada kesalahannya. Ada kehilangan kasih mula-mula, ada suam-suam, ada ini, ada ini. Kenapa? Masih ada perbuatan mereka yang tercela, yang gak sempurna. Benar Bapak Ibu ya? Itu kesimpulannya kalau kita gabung seluruh teguran pada ke-7 gereja tadi. Paham Bapak Ibu? Top. Jadi gereja itu sebenarnya orang Kristen itu terbagi atas 3 level ya. Ya. Level halaman, level ruang kudus, level ruang maha kudus. Apa karakter masing setiap level ini? Lihat dari peralatannya. Jadi saudara bisa mempelajari kehidupan orang Kristen, kehidupan gereja. Kenapa? Karena orang Kristen adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu adalah bait Allah. Jadi kalau ingin mengetahui karakter orang Kristen, pelajarilah bait Allah. Saudara akan tahu tentang karakter orang Kristen dan tingkatan orang Kristen. Dari perabotan-perabotan di setiap tingkatan. Pada halaman ada 2 perabot, mezbah korban bakaran dan kolam pembasuhan. Pada ruang kudus ada 3 perabot, manora, meja roti sajian, dan mezbah dupa. Ruang maha kudus cuma 1, tabut perjanjian. Jadi setiap level tadi ada perabotnya dan itulah karakter orang Kristen sesuai dengan tingkatannya. Saudara bisa menilai diri saudara sendiri dari perabotan tadi. Ya kan? Jadi ketika ada pendeta gereja menekankan baptisan, itu berarti dia level halaman. Karena di halaman lah ada kolam pembasuhan. Ketika ada orang Kristen selalu mengajarkan tentang dosa, menghapus dosa segala macam, itu mesti level halaman. Jadi saudara bisa nilai. Lalu kalau ruang maha kudus, level ruang maha kudus, apa Pak cirinya Pak? Mereka banyak berbicara tentang firman Tuhan. Mereka banyak perjamuan kudus. Ada meja roti sajian kan? Itu seperti manora, itu gambaran firman Tuhan. Jadi manora ini seperti gini. Ini Bapak Ibu, ini manora ini namanya, atau 7 kaki dian. 7 kaki dian ini dari tengah sampai ke kanan itu ada 39 komponen, ada tombol, ada kembang, ada kuncup segala macam. Lalu ke kiri itu ada 27. Itu gambaran apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama 39 kitab, perjanjian baru 27 kitab. Dan Mazmur juga berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Inilah kaki dia. Paham Bapak Ibu? Jadi ciri orang Kristen, level ruang kudus yang ada kaki dianya, mereka banyak membaca firman. Betul. Yang kedua, di situ ada perabotan meja roti sajian, gambaran juga perjamuan kudus. Maka level ruang kudus,
ciri gereja, ciri orang Kristennya banyak perjamuan kudus. Lalu apa? Komponen perabot yang ketiga ada mesbah dupa. Komponen perabot yang ketiga. Itu artinya apa? Level ruang kudus. Orang Kristen, gereja itu banyak pujian dan penyembahan. Lihat itu? Hah? Jadi saudara bisa tahu, oh itu toh. Nah gitu loh Bapak Ibu. Nah lalu masuk ruang Maha Kudus ada apa? Tabut perjanjian. Ini gambaran Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen yang level ruang Maha Kudus selalu mengandalkan anugerah Tuhan Yesus. Itu level tertinggi. Dan orang Kristen harus bertumbuh terus sampai akhirnya ruang Maha Kudus. Kenapa? Saudara nggak cukup hanya sampai level halaman. Level halaman itu baru level lahir baru. Masih anak kecil, bayi. Orang Kristen bayi, belum layak masuk ruang Maha Kudus. Kenapa? Karena orang Kristen harus bertumbuh semakin dewasa. Kenapa? Pada akhirnya kita menjadi mempelai Kristus. Mempelai hanya orang dewasa. Nggak bisa bayi rohani. Paham Bapak Ibu? Oh iya ya. Gitu loh. Jadi, mantap. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi setiap orang Kristen itu ada level-levelnya. Jadi saudara bisa nilai diri saudara lah. Kalau saudara selalu bicara tentang dosa, pengampunan, dan juga baptisan, itu mesti level halaman. Karena perabotan itu yang ada di halaman. Mesbah korban bakaran, ada kolam pembasuhan. Baptisan itu gambaran baptisan. Oke, tapi memang orang Kristen harus melewati itu. Tapi jangan berhenti di situ, harus naik terus. Sama seperti saudara harus melewati SD kan, tapi jangan SD terus. Nah, itu saudara aneh ya kalau SD terus kan, harus naik ke SMP. SMP jangan SMP terus, naik ke SMA. Gitu dong, ya kan? Nah hal yang sama juga ada orang Kristen. Memang kita harus melewati halaman, tapi jangan terus di halaman. Naik ke ruang kudus. Tapi itu juga jangan tinggal terus di ruang kudus. Naik ke ruang Maha Kudus. Jadi terus naik. Oke Bapak Ibu, paham ya? Wow mantap hari ini kita belajar ya. Kayaknya saya cocok buat begini. Kenapa? Karena Bapak Ibu tuh paham banget ayat-ayat Alkitab. Jadi kayaknya udah cocok kita. Frekuensinya sama. Jadi pengajaran saya ini jadi saudara bisa terima ya. Ya karena memang nggak semua orang suka pengajaran-pengajaran gini ya. Agak mikir soalnya. Paham ya? Nih pertanyaan berikutnya ya. Sekaligus juga nanti saya jelaskan dengan khotbah singkat lah. Oi. Udah 30 menit. Ini belum selesai nih. Ya. Lewat-lewat dikit lah ya. Ya udah ada timekeeper, udah ngingatin tadi. Ini namanya Ibu Odi. Oke. Nah, ini makin menarik. Tadi Bapak Ibu udah lihat filmnya ada 4 kuda. Ketika dibuka materai pertama ada keluar kuda. Dibuka materai kedua ada keluar kuda. Dibuka materai ketiga ada keluar kuda. Dibuka materai keempat ada keluar kuda. Warna apa saja kuda-kuda tadi? Ada yang bisa jawab? Dan kalau bisa artinya juga kalau bisa ya. Ya siapa? Ibu yang di belakang. Nah ini Bu mudah-mudahan Ibu dapat hadiah ya. Kuda ini menarik. Tapi jangan cerita Pak Prabowo ya. Nanti diminta kudanya. Nyalain dulu. Kok belum nyala? Belum. Kok belum nyala juga? Bentar. Belum. Ganti. Tenang aja Bu. Cek. Nah. Cek. Ini udah nyala. Ya udah. Coba cek Pak Thomas. Cek dulu. Cek tes. Iya. Pertama kuda putih ya? Iya. Jangan ragu Bu. Kuda putih. Mantap. Nah, betul. Artinya apa? Ibu tahu nggak tugasnya? Ya udah. Yang kedua kuda apa? Kuda merah. Ya betul. Yang ketiga kuda? Itu cawan murka ya. Ya yang ketiga kuda apa? Perang. Keempat kuda. Ketiga. Kuda apa?
ketiga kuda hitam. Ya, betul. Yang keempat kuda. Kematian. Hah? Artinya kematian. Yang keempat kuda apa, Bu? Keempat kuda Kuda catur. Oh, bukan. kuda apa ya? Empat kuda emas atau kuda kuning. Ya, enggak, itu belang. Kuda yang keempat itu belang. Warnanya apa? Ada 2 warna. Ada 2 warnanya. Ya, kuda belang dia. Warna belangnya itu apa? Putih dan hijau ya kalau nggak salah. Bukan. Bukan. Hijau kuning. Iya, betul. Bisa diulang lagi, Bu? Benar. Coba, yang pertama kuda warna apa? Putih, Putih. Yang kedua? merah, Betul. hitam, Nah, hijau kuning. ya betul. 100 buat Ibu. Tapi Ibu bisa jelaskan enggak makna kuda putih itu apa? Makna kuda merah itu apa? Makna kuda hitam apa? Makna kuda hijau kuning apa? Bisa jelaskan, Bu? Kuda Tapi hadiah Ibu udah dapat. Jadi bisa jelaskan enggak kira-kira kuda putih itu menggambarkan apa? Artinya apa? kuda putih itu kedatangan Tuhan ya kalau nggak salah. Enggak. Kuda merah Itu Jawa. 4 kuda itu gambaran kutuk. Oh. Karena itu berkaitan dengan materai tadi dicabut Tuhan Yesus. Materai pertama keluar kuda putih. Materai kedua keluar kuda merah. Materai ketiga keluar kuda hitam. Materai keempat keluar kuda hijau kuning. Setahu Jadi ini gambaran kutuk. Jadi kuda ini pasti membawa kutuk. Nah, sekarang kuda putih itu membawa kutuk apa? Nah, iya dong. Karena kan materai itu ada kutuknya. Jadi yang keluar kuda berarti ini membawa kutuk ini kuda ini. Kuda putih membawa kutuk apa? Kira-kira Ibu jawab. Bisa nggak jawab? apa ya? Kalau setahu saya merah sama hitam. Merah perang, Ya udah, merah apa, Bu? perang ya. Kekacauan, Ya. bolakan Menghilangkan damai sejahtera. Oke. Sekarang kuda warna apa lagi yang Ibu tahu? hitam kematian. Ya, enggak. Bukan hitam. Hitam bukan kematian. Hitam itu apa? Apa tuh bencana ya? Bukan. Ya udah saya jelaskan ya satu-satu ya. Sekalian maknanya biar Bapak Ibu juga paham ya. Soalnya ini menarik sekali. Kitab Wahyu itu kitab yang misteri ya Bapak Ibu ya. Banyak orang yang khotbahkan cuma kadang-kadang tapi kadang-kadang melenceng ya. Enggak apa-apa lah. Kita bisa belajar sama-sama. Kuda putih yang pertama, materai berkaitan dengan materai pertama kuda putih. Materai kedua berkaitan dengan kuda merah. Materai ketiga berkaitan dengan kuda hitam. Baru materai keempat berkaitan dengan kuda belang, hijau kuning. Kuda putih gambaran ajaran palsu. Setan menyamar seperti malaikat terang. Seperti Yesus pakai kuda putih, dia juga ikut-ikutan kuda putih. Penyesatan. Nah, satu. Dan ini sebenarnya urutan dosa. Pertama kali dosa muncul karena adanya penyesatan. Seperti Adam dan Hawa disesatkan oleh setan. Lalu yang kedua, setelah penyesatan apa yang terjadi? Kuda merah. Apa kuda merah? Hilangnya damai sejahtera. Adam juga ketika sudah jatuh dosa, maka mereka hilang damai sejahtera. Sudah saling menyalahkan. Adam bisa menunjuk hidungnya Hawa. Ini wanita yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberi buah itu kepadaku dan aku makan. Jadi udah hilang damai sejahtera. Udah saling menunjuk. Saling menyalahkan. Sebelumnya Adam itu memuji Hawa. Inilah dia tulang dari tulangku. Daging dari dagingku. Oh itu mantap itu Bapak Ibu. Ada nggak suami ibu-ibu yang memuji saudara gitu? Wah engkau istriku. Tulang dari tulangku. Ada enggak? Enggak ada ya. Adam melakukan itu. Jadi dia memuji Hawa ya, Adam ya. Awalnya. Tapi setelah jatuh dosa, Adam menyalahkan Hawa. Bahkan juga menyalahkan Allah sendiri. Allah yang menempatkan wanita ini di sisiku. Coba kalau Allah nggak menempatkan, aku nggak jatuh dosa loh Allah. Nah, gitu loh. Jadi kalau nggak langsung, Adam itu langsung menembak dua. Menembak kepada Allah dan menembak kepada Hawa.
langsung menyalahkan dua kan. Kurang ajar juga itu Adam ya. Ya kan? Kan itu ucapan Adam kan? Iya, wanita yang kau tempatkan di sisiku. Coba kalau wanita itu nggak kau tempatkan, aku kan nggak jatuh dosa, Allah. Gitu loh. Jadi secara nggak langsung dia menyalahkan Allah kan. Nah, jadi Adam itu kurang ajar. Ya kan? Jadi pertama penyesatan. Jadi iblis menyesatkan Hawa. Yang kedua, ketika telah jatuh dosa, hilangnya damai sejahtera. Adam dan Hawa saling menyalahkan. Yang ketiga, kuda hitam. Kuda hitam artinya apa? Resesi ekonomi, ada timbangan di bawah. Dan ketika Adam dan Hawa mengalami berikutnya adalah mereka terusir dari Taman Eden. Tanah itu hasilnya semak duri, resesi mereka. Hasilnya nggak ada apa-apa. Hasilnya semak duri. Sebelumnya Taman Eden itu berlimpah mereka. Saudara tahu arti Eden apa? Eden itu artinya lux. Banyak emasnya di situ. Ada emas basuki, ada emas. Oh bukan. Ada banyak emas. Benar ya? Iya. Itu banyak permata, batu permata kan? Iya. Jadi sebelumnya mereka berlimpah kemewahan, tapi setelah itu mereka terusir dari Taman Eden, hasilnya semak duri, itulah resesi. Itulah kuda hitam, resesi. Lalu yang kuda belang, hijau kuning, apa? Maut. Itulah kematian. Jadi urutan itu ya, itu urutan dosa. Satu penyesatan, kedua hilangnya damai sejahtera, yang ketiga resesi, yang keempat maut. Tuh kan? Jadi ada artinya itu kuda-kuda tadi ya. Jadi saudara dapat pemahaman baru, amin. Tuh cakep, cakep kan? Jadi artinya mana kuda itu ya. Oke, lanjut. Sayang selesai. Sedikit lagi. Masih 2 lagi Pak. Oh iya masih ada 2 lagi ya. Oh iya, langsung pertanyaan aja lah. Soalnya udah habis juga ininya saya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus datangnya seperti pencuri. Maknanya apa? Ada yang bisa jawab? Tuhan Yesus berkata, aku datang seperti pencuri. Maknanya apa? Jangan ibu lian aja. Bapak ini baju putih. Gantian. Ibu, bukan bapak, sorry ibu. Ya ibu baju putih. Apa makna Yesus datang seperti pencuri? Tuhan Yesus datang tidak ada bisa ditetapkan waktunya, mau pagi, siang, sore, malam. Iya, oke, masalah waktu. Jadi bisa saja pada saat kita tidak siap Tuhan bisa datang. Iya, terus apa lagi maknanya? Iya betul. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, iya, sungguh-sungguh beriman dan iya, tidak terus mengandalkan kekuatannya sendiri. Ada lagi maknanya Bu, waktu yang tidak terduga. Oke, itu benar. Yang kedua, datangnya seperti pencuri, apa maknanya lagi? Tidak ada satupun yang bisa menahan umurnya. Jadi kalau ya itu kan waktu yang tidak terduga. Nah, itu udah benar. Sekarang makna kedua, apa makna Yesus datang seperti pencuri? Ada lagi maknanya. Dia datang membawa kebenaran. Jadi kalau misalnya bukan pencuri. Pencuri bukan datang kebenaran. Berjaga-jaga supaya tidak sampai jatuh ke dalam pencobaan. Bukan. Nih ya. Saya ajak kita ya. Yesus berkata kan, aku datang seperti pencuri ya. Maknanya apa? 1. Datangnya tidak terduga. Seperti pencuri juga datangnya saudara tidak terduga. Benar enggak Bapak Ibu? Betul, itu 1. Makanya sebenarnya terjemahan itu bukan aku segera datang. Bukan, aku tiba-tiba datang. Dan karena kesalahan penerjemahan aku segera datang, banyak orang melecehkan ucapan Yesus ini. Katanya mau datang, udah 2000 tahun gak datang-datang. Iya karena salah mengartikannya. Jadi bukan Tuhan segera datang, Tuhan datang tiba-tiba. Itu karena datangnya seperti pencuri kan. Iya pencuri bukan segera datang, tapi datangnya tiba-tiba. Itu baru cocok. Oke, 1. Yang kedua maknanya sebagai pencuri, membawa yang kecil. Pencuri datang gak mungkin bawa spring bed. Itu itu pencurinya. Datangnya naik motor bawa spring bed. Segede apa itu? Bawa kulkas nggak mungkin. Yang dibawa pencuri apa? Yang kecil tapi berharga. Perhiasan, uang, handphone. Yang kecil tapi berharga. Hal yang sama juga dengan Yesus. Datang seperti pencuri. Yang dia bawa kawanan kecil. Itulah orang Kristen. Paham Bapak Ibu? Paham? Iya. Orang Kristen kan disebut kawanan kecil kan? Engkau kawanan kecil. Jadi yang dibawa adalah
kawanan kecil. Itulah orang Kristen, bukan yang mayoritas, kebanyakan. Iya, jadi ketika Tuhan berkata aku datang seperti pencuri, satu maknanya datangnya tiba-tiba, bukan segera ya. Satu. Yang kedua, membawa hal yang kecil tetapi berharga. Itulah orang Kristen. Kita disebut biji matanya Tuhan. Itu berharga itu. Saudara tahu, bagian tubuh yang paling banyak perlindungannya adalah biji mata. Kok bisa Pak? Nih, saya tunjukkan. Mata ada di tulang mata. Ya kan? Agak masuk ke dalam. Coba kalau mata saudara sering nongol gitu. Kejedot, moncrot itu mata saudara kan. Benar kan? Makanya masuk ke dalam kan. Dilindungi tulang mata. Apalagi perlindungannya? Alis mata. Apalagi bulu mata. Apalagi kelopak mata. Apalagi air mata. 5. Jantung aja gak 5. Cuma 1 tulang rusuk. Itu juga berlubang-lubang. Ketusuk tembus juga. Benar gak? Ada gak? Ada tulang rusuk yang pejal? Nggak ada ya. Pasti berongga-rongga kan. Nah kalau mata ada 5 perlindungannya. Tulang mata, alis mata, bulu mata, kelopak mata, air mata. Tuh 5. Dan kita disebut biji matanya Tuhan. Makanya orang Kristen harus punya iman. Aku mengalami perlindungan yang berlapis-lapis dari Tuhanku. Oke Bapak Ibu. Jadi saudara harus menghargai kita disebut biji matanya Tuhan. Oke. Artinya hidup saudara mengalami 5 perlindungan berlapis-lapis. Oke Bapak Ibu ya. Mantap ya. Tuh. Jadi makanya itu kunci ketika Yesus berkata, aku datang seperti pencuri. Waktunya tiba-tiba, bukan segera. Yang kedua, yang diambil kawanan kecil yang berharga di matanya. Dan itulah orang Kristen biji matanya Tuhan. Paham Bapak Ibu? Top. Top ya? Oh gitu tuh Pak. Iya. Luar biasa ya. Oh mantap banget. Mantap banget. Aku memutuskan aku tetap ibadah di Monermon. Karena ketika saya khotbah, saya akan selalu pengajaran. Kalau saudara bisa ngikuti juga di YouTube, Monermon itu khotbahnya saya, itu khotbah pengajaran semua. Ya, jadi kalau saudara suka, rindu pengajaran-pengajaran Alkitab, ikuti saja video khotbah saya ya. Ya, oke. Lanjut lagi. Oh udah ya, udah habis, sudah habis. Ya silakan Pak TW ngambil alih. Masih 2 Pak. Oh, Kan nggak jadi. Nggak bisa. Tadi nggak kejawab. oh ya, cuma 1 ya. Iya nggak kejawab. Cuma 1 tadi waktunya. Ayo udahlah kasihlah. Ya. Ya setengah dianggap udah benar lah. Walaupun sebenarnya pencuri itu ada 2 ya Bu ya. Anugerah. Jadi 1 belakang. Oke. 1 lagi Pak. Oh 1 lagi. Oke. Siap? 1 lagi. Anaknya Abraham secara jasmani berapa orang? Anaknya Abraham. Ini pertanyaan jebakan. Pertanyaan jebakan ya. Jangan mikir sedikit karena bisa salah. Anaknya Abraham secara jasmani ada berapa orang? Ini Pak. Ya berapa Pak? 8. Ya jelaskan Pak. Ismail, Abraham, terus dari keturunan ada 6 orang. Ya betul. Jadi anak Abraham itu ada 8 orang. Pertama ini saya jelaskan ya. Dari Hagar ada siapa? Ismail. Dari Sarah ada Ishak. Setelah Sarah meninggal, Abraham kawin lagi. Dan istri ketiganya namanya Ketura. Dari Ketura ini ada 6 anak. Jadi totalnya berapa? 8. 2 tambah 6. Dan salah satu anak dari Ketura namanya Medan. Jangan-jangan orang Medan itu keturunannya Abraham. Ya, benar namanya Medan. Nanti lihat ya di Alkitab ya. Anaknya Ketura itu ada Medan. Medan ya. Jadi anak Medan itu keturunan Ketura itu. Ya, udah berapa hadiahnya? Udah habis ya. Oke, sip. Baik Bapak Ibu diberkati mulai hari ini.
Ya, kita mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri ibadah tengah minggu, Kamis, Jumat, dan hari Minggu di tempat ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih. Kami telah menikmati Bible Movie. Kami telah mengikuti kuis dan memperkaya ilmu yang Kau berikan kepada kami melalui setiap pertanyaan kuis yang sudah disampaikan bagi kami semua. Terima kasih.